Ibu bapak, saudara-saudari, sahabat kenalan, adik-adik, anak-anak sekalian yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya Romo Hariliong. Kita akan merenungkan sabda Tuhan pada hari ini, Jumat 23 Oktober 2020. Sebelumnya pertama-tama saya mau mengingatkan Bapak Ibu, nanti sore pukul 5 saya dengan seorang frater akan berbincang-bincang mengenai Bunda Maria dengan tema Bunda Maria yang berbelas kasih di channel YouTube saya ini juga. Silakan Bapak Ibu yang punya waktu untuk ikut mendengarkan renungan mengenai Bunda Maria. Bacaan Injil hari ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, diambil dari Lukas bab 12 ayat 54 sampai dengan 59. Dikisahkan demikian. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada orang banyak, "Apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata, akan datang hujan." Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, terus terang saya tidak mengerti, dalam arti saya nggak mengerti mengenai cuaca, mengenai bumi, mengenai langit, mengenai alam yang seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi baik kita merenungkan kalimat dari Tuhan Yesus yang saya pikir lumayan menohok orang-orang pada saat itu, dan bisa saja ini dikenakan kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, mereka yang disindir oleh Tuhan Yesus dengan kalimat, hai orang-orang munafik. Mengapa demikian? Mereka itu tahu mengenai alam, mereka itu tahu mengenai cuaca, tetapi kenapa mereka tidak bisa menentukan atau menilai zaman ini? Atau saya mau mempersempit itu ya sebagai bahan renungan kita, menilai diri kita ini bagaimana? Menilai apa yang ada di luaran itu begitu mudah, begitu gampang. Dan kerap kali kita ini sebagai manusia seperti halnya yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, hai orang-orang munafik, gampang menilai apa yang ada di luar kita. Menilai orang lain misalkan saja. Wah, begitu gampang. Ya, orang munafik itu gampang menilai orang lain, apalagi melihat orang lain itu jelek, orang lain itu tidak baik, dan menganggap dirinya itu sebagai orang benar. Saya orang benar, saya orang hebat, saya orang baik, kamu bukan orang baik. Dan menjustifikasi orang lain dengan predikat yang buruk-buruk itu. Ya. Dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai orang munafik. Kenapa? Dia tidak menilai dirinya sendiri. Mengapa dia tidak melihat ke dalam dirinya sendiri? Apa itu yang jelek dalam dirinya sendiri? Itu yang mesti diperbaiki. Kita nggak usah melihat orang lain. Kita nggak usah melihat kejelekan orang lain. Ya, bisa saja demikian, asalkan itu dijadikan patokan supaya saya bisa menjadi orang yang baik, bisa menjadi orang yang benar, menjadi lebih benar atau lebih baik. Tetapi kalau kita ini pada taraf menjelek-jelekan orang lain, membicarakan orang lain, membicarakan kelemahan orang lain, untuk apa? Lebih baik saya santai-santai makan nasi goreng dengan minum es jeruk, katakanlah. Untuk apa ngomongin orang lain? Saya nggak suka ngomongin orang lain. Lebih baik adalah lihat diri kita sendiri. Apa kekurangannya? Kita perbaiki itu. Lalu Tuhan Yesus juga mengatakan dari dalam bacaan Injil ini selanjutnya, dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Kenapa yang benar itu tidak diputuskan dan dilakukan, dilaksanakan? Kenapa yang benar itu tidak diikuti, tidak dilakukan? Ini yang saya pikir mestinya menjadi bahan permenungan bagi kita. Bukankah yang benar itu yang mesti kita lakukan, yang jahat itu kita singkirkan, tidak kita lakukan? Tetapi kita ini sebagai orang Kristiani,
Kadangkala yang benar kita singkirkan, yang jahat kita lakukan. Bersikap jujur tidak kita lakukan. Kita tidak bersikap jujur, tapi bersikap curang. Kadangkala kita lakukan. Bersikap jujur tidak kita lakukan, tapi korupsi kita lakukan. Hati-hati itu. Ini saya pikir ya, kita membicarakan orang lain, kenapa dia korupsi, kenapa dia itu nyeleweng, kenapa dia itu berbuat jahat, kenapa dia itu mencuri. Jangan-jangan kita juga seperti itu. Saya juga seperti itu. Saya ngomongin orang lain, dia itu pencuri, begini-begini. Saya sendiri suka mencuri uang di kantor. Saya sendiri suka korupsi. Saya membicarakan orang lain. Orang itu ya sebagai suami kok nggak bisa setia kepada istrinya, suka nyeleweng, suka jajan sembarangan. Diri saya juga begitu. Katakanlah ya, saya juga suka nyeleweng, saya juga suka jajan sembarangan. Ya untuk apa kita melihat kejelekan orang lain kalau diri saya juga jelek? Kalau tindakan perilaku kita, moral kita juga jelek. Bukankah lebih baik kita melihat ke dalam diri kita sendiri, oh ini loh ada kekurangan, ini saya lemahnya di sini, ya saya perbaiki diri saya sendiri, itu yang lebih baik. Ya, jangan melihat kejelekan orang lain lalu menertawakan orang lain, menghujat orang lain, tapi dirinya sendiri juga jelek. Itulah dia yang Yesus bilang, yang Tuhan Yesus bilang, munafik. Munafik, jangan-jangan kejahatan, kejelekan yang kita lakukan itu jauh lebih besar daripada orang itu punya. Jangan-jangan kita ini lebih bejat daripada orang itu, saya lebih bejat daripada orang itu. Maka dari itu Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, jangan menilai yang ada di luaran, jangan menilai orang lain. Nilailah diri kita sendiri. Lihat ke dalam diri kita sendiri, kita sudah jadi orang benar atau belum. Tapi yang penting, ada sesuatu yang penting juga yang baik kita renungkan dari dalam bacaan pertama tadi, surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus, ya. Saudara-saudara, aku yang dipenjarakan demi Tuhan menasihati kalian supaya sebagai orang-orang yang terpanggil menjadi pengikut Kristus, kalian hidup sepadan dengan panggilanmu itu. Hendaklah kalian selalu, nah ini dia yang penting, rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Efesus bab 4 ayat 1 sampai dengan 6. Itu yang mestinya kita lakukan, yang mestinya ada dalam diri kita, yang mestinya hidup muncul dalam diri kita. Rendah hati, lemah lembut, sabar, membantu, penuh kasih, digerakkan oleh Roh Kudus. Jangan melihat kejelekan orang lain, tapi lihatlah ke dalam diri kita sendiri. Nilailah diri kita, perhatikanlah diri kita. Apa yang kurang, apa yang masih lemah, mari kita perbaiki. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, semoga Tuhan Yesus membantu kita untuk jadi orang yang benar. Jangan jadi orang munafik. Semoga kiranya juga Rasul Paulus yang dari dalam bacaan pertama memberi nasihat kepada kita sekalian bagaimana kita hidup sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, bersatu dengan Tuhan, menunjukkan sikap-sikap yang dinasehati oleh Paulus tadi. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan menguatkan kita. Jadilah orang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Amin.